Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Kali ini menu yang diberikan per porsinya senilai Rp25.000. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan, ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka Rp25.000. Kemarin kita uji cobakan Rp15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permada, iNews melaporkan. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menemui Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Dalam pertemuan ini Kiai Haji Muhyiddin meminta Pramono dan Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno hari ini bertemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama se-Jakarta. Pertemuan berlangsung di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Pramono membahas komitmen pasangan Pramono-Rano untuk meningkatkan gaji guru honorer setara dengan UMP, serta memperhatikan kesejahteraan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan keagamaan. Pertemuan ini juga menegaskan komitmen pasangan nomor urut 3 untuk fokus pada sektor pendidikan, mulai dari sekolah negeri hingga madrasah dan pesantren. Betul-betul punya perhatian. Hari ini bisa bertemu dengan para kiai yang datang dari seluruh Jakarta. Ada dari Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat. Yang intinya adalah bersilaturahmi dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif. Tetapi yang saya senang kalau di teman-teman yang dengan latar belakang Nahdien ini jengkolnya enak banget. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Para warga antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Mundur. Ridwan Kamil nampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga berdiskusi dengan warga serta mensosialisasikan program pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido jika terpilih sebagai gubernur. Di antaranya sekolah gratis, dokter keliling hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Pada kesempatan tersebut warga meminta kepada Cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan dan juga meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat tidak mampu. Sosialisasikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LKK semua insya Allah juga akan dinaikkan, menyampaikan dokter keliling buat lansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan buat mereka yang ingin berusaha, semua diapresiasi oleh masyarakat. Tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah dan minta pelayan